But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Bab 1302. Owen, kamu luar biasa. Kamu tidak hanya menyelamatkan Damian, tapi kamu bahkan menyembuhkan kakinya. Kami tidak tahu bagaimana kami bisa berterima kasih atas semua hal ini. Patrick dan Amy sama-sama bersemangat. Patrick diliputi keterkejutan dan penghargaan yang tadinya berprasangka terhadap Owen nyaris membunuh Damian. Dan ternyata Owen berhasil menghidupkannya kembali. Owen, bukankah Tuan Yair yang merawatku? Apa hubungannya ini dengan Owen? Damian bertanya-tanya dengan bingung. Sebelum jantungnya berhenti berdetak, Damian teringat bahwa Pak Yairlah yang merawatnya dan tidak tahu apa-apa yang terjadi setelahnya. Damian, kamu sempat mati sesaat dan Owen menghidupkanmu kembali, jelas Patrick. Apa? Damian kaget tersentak ketika dia menyadari bahwa dia sedang menatap mata kematian dan akan binasa jika Owen tidak menyelamatkannya. Jadi, apa yang dikatakan Owen ternyata benar. Aku malah diracuni, bukannya sarafku yang rusak. Damian akhirnya sadar kalau dia selama ini salah menuduh Owen yang berbohong. Owen telah memperingatkannya berkali-kali untuk tidak meminum pil Snow Panax. Namun Damian dengan bersikeras melakukannya dan hampir bunuh diri dalam hal ini. Damian pun frustasi atas kebodohannya sendiri dan merasa bersalah karena salah memahami Owen. Damian menggertakkan gigi dan berlutut di depan Owen. Pak Damian, tolong jangan. Karena terkejut, Owen segera menghentikannya. Aku minta maaf, Owen, aku sudah salah paham terhadapmu. Kamu bukan saja tidak membenciku karena hal itu, tapi kamu juga bahkan menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah kamu lakukan untukku, kata Damian penuh berterima kasih. Sama-sama, Pak Damian, kamu adalah keluarga Teresa yang juga menjadikanmu keluargaku. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Owen pun tersenyum. Ya, kamu benar. Kami adalah keluarga. Damian juga tersenyum, akhirnya menyadari hubungan antara Teresa dan Owen. Amy, Julie, dan Penny semuanya merasakan hal yang sama. Namun ekspresi Patrick tetap gelap. Meskipun Owen menyelamatkan nyawa Damian, Patrick hanya berada dalam kondisi awal, yang mana Patrick menolak untuk meminta maaf bahkan ketika orang lain mengetahui gerakannya. Karena itu, Patrick tetap memandang Owen sebagai pria yang tidak bisa diandalkan dan tidak pantas bersama Teresa. Pak Damian, racun di dalam tubuhmu baru saja dinetralkan, jadi kamu harus istirahat sebentar. Aku akan menulis resep untukmu dan selama kamu minum obat tepat pada waktunya setiap hari, aku jamin kamu akan pulih sepenuhnya. Dalam waktu sekitar 10 hari, kata Owen. Tentu, kata Damian. Damian pun mulai merasa lelah berdiri. Damian kembali mengambil kursi rodanya dengan bantuan istrinya. Setelah itu, Penny membawakan pulpen dan selembar kertas untuk Owen dan menyerahkannya kepada Damian setelah menuliskan resep obatnya. Bab 1303. Sementara itu, ekspresi muncul di wajah Tuan Yair yang canggung ketika Owen menghidupkan kembali Damian. Yair mengabaikan saran Owen dan nyaris membunuh Damian. Jadi, Yair tidak tahu bagaimana menjelaskannya.
Tuan Yair, melihat Damian baik-baik saja sekarang, saya tidak akan menyalahkan Anda atas apa yang terjadi. Pergi sana, Patrick memerintahkan dengan dingin. Terima kasih atas kebaikanmu, Pak Patrick. Yair menghela nafas lega dalam hati dan berbalik untuk membungkuk pada Owen. Anak muda, keahlianmu tidak ada bandingannya dan aku mengaku kalah, kata Yair dengan sungguh-sungguh. Yair selalu bangga dengan keahliannya sebagai seorang dokter, tetapi terjatuh dari jabatannya setelah melihat bagaimana Owen berhasil menghidupkan kembali orang mati. Anda terlalu baik, Tuan Yair, saya hanya beruntung, kata Owen sambil merendah. Ini kartu nama saya akan berterima kasih jika Anda mau mengajari saya cara Anda. Yair menyerahkan kartu namanya kepada Owen. Saya hampir tidak memenuhi syarat untuk mengajari siapapun. Jika ada kesempatan, kita bisa bertukar pengalaman dan pengetahuan. Owen menerima kartu nama itu, melihat betapa tulusnya Tuan Yair. Dengan itu, Pak Yair pergi bersama asistennya. Kakek, kalau hanya ini saja sudah selesai, kita berangkat sekarang ya, kita pamitan, kata Teresa. Teresa, jangan buru-buru, sekarang sudah hampir tengah hari, kenapa kamu dan Owen tidak tinggal untuk makan siang? Patrick berkata dengan antusias. Meskipun Patrick masih menganggap Owen tidak pantas bersama Teresa, tidak dapat disangkal bahwa Owen menyelamatkan Damian. Prasangka Patrick terhadap Owen sebagian besar memudar, dan Patrick mulai memperlakukan Owen dengan sikap yang jauh lebih baik. Tentu, Teresa pun mengangguk. Saat makan siang, Patrick, Amy, dan yang lainnya terus berterima kasih kepada Owen karena telah menyelamatkan Damian. Setiap beberapa menit dan keluarga itu semakin dekat satu sama lain saat mereka berbicara. Setelah makan siang, Teresa, kamu tinggal di mana sekarang? Kamu jarang datang ke sini dan tinggal di luar mungkin merepotkanmu. Kenapa kamu tidak tinggal bersama kami? Patrick pun menawarkan. Tidak apa-apa, kakek. Owen sudah membeli rumah mewah di luar dan kami akan tinggal di sana saja. Teresa pun menjawab, aku mengerti, baiklah kalau begitu. Patrick tahu bahwa Teresa sangat mencintai Owen dan tahu lebih baik untuk tidak mengatakan apapun meskipun dia tidak menyukai Owen. Pak Damian, apa kamu tahu tempat di sekitar sini yang menjual batu giok? Aku butuh batu giok dengan kualitas bagus. Owen berbalik dan bertanya kepada Damian. Ya, saya tahu. Kalian berdua baru saja tiba di sini dan kalian tidak tahu jalan di sekitar tempat ini. Kenapa Penny tidak ikut bersama kalian? Damian berkata sambil berpikir. Tentu terima kasih. Akhirnya Penny, Owen pun mengangguk sebelum meninggalkan rumah tersebut bersama Teresa dan Penny. Bab 1304. Pasar Yanbei merupakan pusat perdagangan artefak kuno dan barang langka terbesar di wilayah selatan. Owen memarkir mobilnya di tempat parkir luar ruangan di dekatnya dan keluar dari mobil bersama Penny dan Teresa. Di kejauhan, seorang pemuda berusia 20 menunggu bersama dengan dua penjaga berdiri di sisinya. Penny sebelah sini, pria itu melambaikan tangannya dan berjalan ketika dia melihat Owen dan yang lainnya. Sementara Penny memimpin Owen dan Teresa maju. Owen, Teresa, izinkan aku memperkenalkan tunanganku. Dia merupakan putra keluarga Vernal, namanya Andy. Andy ini sepupuku Teresa dan pacarnya Owen. Penny memperkenalkan sederhana untuk mereka. Sepupu. Andy menatap Teresa dan langsung diperbudak oleh kecantikannya. Andy mengira Penny merupakan wanita cantik yang langka dengan sikapnya yang anggun dan lembut. Namun Teresa jauh lebih dari itu. Jauh lebih cantik dengan cara yang agung yang membuatnya tampak seperti malaikat yang jatuh. Halo, senang bertemu denganmu. Andy pun sadar dari keterkejutannya dan tersenyum ketika dia mencoba menjabat tangan Teresa. Teresa membeku karena gerakannya yang tiba-tiba.
Senang berkenalan denganmu. Owen tersenyum dan mengulurkan tangan untuk jabat tangan dengan Andy. Kau? Andy pun merengut. Ketika Teresa merupakan sepupu tunangannya, jadi dia tidak akan pernah mempunyai niat jahat terhadap Teresa. Tidak peduli betapa cantiknya dia. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang yang begitu cantik dan dia secara naluriah ingin lebih dekat dengannya. Meskipun begitu, hanya jabat tangan. Karena Owen merusak kesempatannya, Andy sedikit kesal dan memelototi Owen. Penny, kenapa aku belum pernah mendengar tentang sepupumu ini? Andy bertanya dengan bingung. Dia adalah teman sekelas Penny sejak universitas dan keduanya berkencan selama 5 tahun. Mereka baru saja bertunangan dan akan menikah dalam waktu beberapa bulan. Andy tahu sebagian besar tentang keluarga Penny, tetapi tidak pernah melihat Teresa sebelumnya. Oh, dia putri bibiku dan dia sudah tinggal di Jenggala. Sebelumnya, kami baru saja bertemu kembali dengannya. Jelas Penny. Jadi begitu. Andy menyipitkan matanya dengan jijik. Teresa terlalu cantik untuk dipandang rendah. Jadi Andy mengarahkan rasa jijiknya kepada Owen. Dia hanyalah seorang anak kampung dari kota kecil dan aku tidak tahu apa yang difikirkan wanita cantik seperti Teresa dalam dirinya. Dia berpikir bahwa dirinya sendiri ketika kecemburuan memenuhi hatinya.